FAUI, UI, dan Indonesia. Selamat datang di podcast Mimbar Merdeka. Podcast ini akan menjadi wadah bagi kami para mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi dengan para ahli seputar isu-isu sosial politik yang lagi rame banget belakangan ini. Sekarang, pada episode ini, kita akan membahas tentang awal mula kenapa diadakannya podcast Mimbar Merdeka yang akan dimoderatori oleh saya, Alfi, dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FAUI 2025. Dan bersama saya hari ini, kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Kepala Departemen Bang Dimas, Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis, kemudian ada Bang Naswan, selaku Kepala Departemen Lingkungan Hidup, kemudian ada Mbak Gebi, sebagai Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya, Bang Mbak. Oke, boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, apa itu sosial politik? Oke, jadi mau siapa yang jawab? Boleh, Mas? Oh iya. Duluan aja. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita ngebahas soal sosial politik, to make it simple aja ya, kita bisa lihat dari kalimatnya aja sih. Di sana ada dua kalimat, di sana ada dua kata, ada sosial dan juga politik. Nah, yang membuat ini unik adalah tidak ada kata dan atau gak ada tanda sambung di sana, karena ini merupakan sebuah satu kalimat, satu frasa yang terdiri dari dua kata menjadi satu. Nah, sosial sendiri kalau kita mendengar kata sosial ini, seringkali kita mengasosiasikan sosial ini dengan masyarakat, dengan kehidupan orang banyak lah intinya. Dan kalau kita mengasosiasikan kata politik ini, seringkali kita kepikiran sama pemerintah, seringkali kita kepikiran sama hukum, seringkali kita dengar soal kebijakan. Nah, apa sih kenapa menjadi sosial politik itu sendiri? Karena sosial dan politik ini saling berimplikasi satu sama lain. Sosial bisa saja mempengaruhi politik, begitu pula politik bisa juga mempengaruhi sosial. Mungkin itu, atau mau ada follow up lagi? Mungkin boleh kali ya diasosiasikan kenapa sosial politik itu menjadi landasan BEM, yang mana itu kan organisasi mahasiswa ya. Kenapa ada gitu bidang sendirinya? Oke, jadi sebenarnya ini bisa kita ujuk juga daripada fungsi mahasiswa itu sendiri, fungsi dari hadirnya BEM itu sendiri. Pada dasarnya ini semua ada di Tridharma Perguruan Tinggi, di mana salah satu fungsi mahasiswa itu adalah mewujudkan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kepedulian kita terhadap isu sosial politik itu terejawantahkan melalui kepedulian kita kepada masyarakat itu tadi. Gitu sih kurang lebih. Oke, kalau gitu saya coba masuk langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh silakan. Jadi peran mahasiswa dalam pergerakan serta status quo yang ada, apakah mahasiswa sudah cukup melek dengan isu sosial politik ini? Oke. Boleh. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, itu sebenarnya nggak bisa dipukul rata apakah seluruh mahasiswa di Indonesia ataupun mungkin di lingkup terkecil kita di Fakultas Hukum itu melek akan isu sosial politik. Sebenarnya melihat kondisi sekarang, jika dibandingkan dengan jumlah yang ada, sebenarnya tidak terlalu banyak mahasiswa yang sebenarnya melek akan isu sosial politik. Mungkin seperti contoh simpel saja, kayak kemarin RUU TNI, itu mungkin emang kasus yang lumayan viral ya, masalah yang lumayan viral, tapi nggak seluruh mahasiswa itu sebenarnya aware dengan masalah tersebut. Dan kenapa ada BEM itu justru untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat, sehingga memang fungsi BEM di sini juga kalau melihat tadi pertanyaan sebelumnya, ini juga bisa berjalan di sini. Jadi kalau misalkan pertanyaannya seperti itu, nggak bisa dipukul rata apakah seluruh mahasiswa telah aware terhadap isu sosial politik atau belum. Mungkin gitu sih. Oke, thank you Bang Naswan. Tapi mungkin ada satu pertanyaan yang cukup umum nih di masyarakat kita tentang sosial politik ini. Kenapa mahasiswa? Kenapa mahasiswa itu yang dilekatkan tanggung jawab tentang terkait isu sosial politik ini? Oke, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, nggak bisa melihat mahasiswa itu dilekatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab, ataupun nggak bisa melihat mahasiswa sebagai, mungkin sekarang itu banyak yang bilang kalau mahasiswa itu agen perubahan. Nggak bisa dibilang demikian. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita mengamininya mungkin mahasiswa ini sebagai bagian dari pressure group yang bagian juga dari masyarakat. Lalu kenapa sih ada stigma-stigma seperti itu? Mungkin kita melihatnya mahasiswa sekarang kan memang memiliki sedikit privilege, yaitu mendapatkan akses terhadap pendidikan yang mungkin nggak seluruh masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia ini punya.
Nah, karena ada privilege tersebut, makanya bisa muncul tuh stigma-stigma tadi. Tapi kenapa kita kembali ke misalkan em, aware terhadap isu sosial politik, itu mungkin bisa dijawab dengan ini sebagai bentuk kita karena mendapatkan privilege tersebut, kita sebagai bentuk juga give back to the society. Jadi kita memberikan kembali kepada masyarakat untuk misalkan meraise awareness ataupun uh, mengawal, mengadvokasikan isu-isu sosial politik yang ada. Mungkin gitu sih, Vi. Thank you Bang Naswan. Jadi itu mungkin alasan karena kenapa ada bidang sosial politik di BEM FHUI kali ya. Nah, boleh tuh dijelasin Abang Mbak kenapa apa aja departemen yang ada dan serta tugas fungsinya gitu. Mungkin boleh dari Pengmas dulu kali ya. Iya, dari Oke, PMS. mungkin kalau departemen pertama itu ada Departemen Pengabdian Masyarakat atau biasa tuh disingkat jadi Pengmas. Jadi Pengmas ini ada untuk mengawal, menyikapi, dan mengadvokasi isu sosial masyarakat yang sebenarnya itu juga erat dengan politik. Nah, gimana cara kita melakukan itu? Dengan pendekatan intervensi komunitas yang ada 3, yaitu community service, community development, dan community action. Mungkin itu kurang lebihnya untuk Pengmas. Oke, mungkin next buat aku sendiri. Dari kita di bidang sosial politik BMFOI ada juga Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Biasa dipanggil Departemen Kastrat. Basically, Kastrat itu tugasnya adalah menyikapi, mengawal, dan juga mengadvokasikan isu-isu sosial politik secara strategis itu tadi. Berdasarkan namanya juga, kami membagi tupoksi dari Departemen Kastrat ini menjadi kajian dan juga aksi propaganda. Nah, berdasarkan kajian dan aksi propaganda ini, kami mengukur strategis tadi itu berdasarkan sebuah parameter, yaitu signifikansi, urgensi, dan visibilitas. Ini terkait dengan bagaimana kami bisa menakar terkait dengan kemampuan dan akses kami terhadap sebuah isu, kurang lebih begitu. Oke, mungkin terakhir kalau dari Departemen Lingkungan Hidup itu juga ada di bidang sosial politik BMFAUI. Nah, kira-kira tugasnya ngapain sih Departemen Lingkungan Hidup ini? Mungkin kita bisa dibilang ada bagian dari kastratnya juga, tapi ada juga bagian dari pengmasnya. Jadi kita melakukan pengawalan isu atau pengadvokasian isu, tapi berfokus di isu-isu lingkungan hidup. Kemudian kita juga melakukan community service, mungkin di beberapa program kerja yang ada di Departemen Lingkungan Hidup, kita melakukan community service tersebut, tapi dengan membawa isu lingkungan hidup. Jadi mungkin kalau bisa dibilang Departemen Lingkungan Hidup ini ada bagian kastratnya, ada bagian pengmasnya, tapi emang fokusnya ke isu-isu lingkungan hidup. Mungkin gitu sih. Oke, terima kasih ya Bang Mbak atas jawabannya. Sama aku juga pengen nanya nih, kenapa diadakan podcast Mimbar Merdeka? Ini kan inovasi baru ya untuk tahun ini, program kerja baru. Jadi aku pengen tahu nih kenapa diadakan. Oke, mungkin aku jawab dulu, nanti mungkin teman-teman aku lain boleh nambahin. Jadi kayak kita tuh agak sedikit pengen mencari cara baru nih, gimana kita bisa ngabawain isu-isu sosial politik ke khalayak umum yang lebih luas lagi. Dan salah satu media yang lagi naik banget belakangan itu adalah podcast. Kalau kita lihat banyak podcast yang lagi hype banget, yang kiranya kita bisa coba pakai pendekatan itu buat nantinya kita coba ngundang pembicara-pembicara yang tentunya top banget, bakalan bisa ngebawain isu-isu dengan menarik, dan juga nanti bisa menarik perhatian juga dari masyarakat serta mahasiswa juga pada umumnya. Kalau lebih kita sih kayak gitu ya memandangnya, kenapa kita pengen ada podcast. Mungkin kalau dari Naswan sama Gaby? Gaby boleh? Mungkin juga tadi setuju sama apa yang tadi dibilang Dimas, kita emang mencari media baru, apalagi sekarang udah zamannya modern. Jadi menurut kami kayak kalau mouth to mouth aja itu nggak cukup untuk meningkatkan kesadaran. Jadi salah satunya media sosial. Mungkin kalau Mimbar Merdeka dikemas dalam bentuk podcast supaya bisa menjangkau orang yang lebih banyak lagi dan lebih luas juga gitu, Alfi, kalau dari aku. Mungkin Nashwan? Oke, mungkin aku nambahin dikit. Mungkin salah satu tujuan kita juga itu bisa membumikan isu sosial politik lagi di mungkin di lingkup terkecil kita di Fakultas Hukum, dan semoga itu bisa menaikkan kesadaran, meningkatkan kesadaran dari teman-teman juga nih di masyarakat luas. Mungkin gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya Bang Mbak. Jadi yang aku lihat di sini tuh sebenarnya tujuan utamanya itu meningkatkan kesadaran ya. Jadi kan udah dapat jawaban dari Bang Naswan juga kalau misalnya mahasiswa itu kesadarannya masih belum bisa dipukul rata bahwa sama gitu kan, kesadarannya udah bagus. Jadi untuk mereka yang belum sadar, belum melek akan isu sosial politik ini, itu
tahu nggak Bang, Mbak, penyebabnya kenapa masih kurang? Gimana? Ada yang mau jawab? Gibi, jawab. Dimas duluan. Oh iya, jadi sebenarnya kalau dari penglihatan kita pribadi, sebenarnya kenapa soal ini belum bisa sadar? Kalau sejauh pemahaman aku ya, ada dua alasan utama kenapa mereka itu belum mencapai sebuah kesadaran tersebut. Mereka masih terjebak dalam pemahaman bahwa mereka tidak merasakan hal tersebut, atau kedua, mereka masih tidak apa-apa dengan belum adanya kesadaran tersebut. Dan dua hal ini justru bukan menandakan mereka dalam keadaan yang buruk atau mereka itu harus disadarkan dan mereka ini kayak semacam mungkin orang yang tersesat atau gimana gitu lah. Bukan memandang seperti itu. Tapi dalam artian lain, mereka yang belum tersadarkan ini mungkin mereka belum mendapatkan paparan yang sama terkait dengan bagaimana dengan kita yang mungkin sudah dekat dengan isu sosial politik melalui lingkup-lingkup pembelajaran di kampus, melalui diskusi-diskusi kesalahan kita di kampus, dan justru melalui podcast ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong kesadaran itu tadi, melalui gimana caranya biar kesadaran-kesadaran yang kecil-kecil tadi ini bisa menyentuh mereka secara, dan tentunya podcast ini kan merupakan media yang accessible banget ya buat semua orang. Mudah banget lah buat diakses. Kita bisa nonton podcast ini di YouTube sambil makan, sambil nyantai-nyantai sore-sore, kan itu merupakan suatu hal yang semoga fun to do, semoga fun juga buat didengarkan, dan nantinya harapannya tadi bisa menyentuh lini-lini yang lebih dekat lagi. Dan tadi mereka yang mungkin masih belum terpapar karena mereka memang tidak merasakan secara langsung, bisa juga kena dengan isu ini melalui podcast yang tadi, yang fun, yang dekat, yang accessible. Dan juga buat mereka yang mungkin memang belum terpapar karena mereka masih terjebak dalam zona tanpa kesadaran tersebut, sama juga dengan akses yang mudah ini, harapannya mereka juga bisa menyadarkan isu-isu yang ada. Kurang lebih kayak gitu sih, Vi. Oke, terima kasih jawabannya Bang Dimas. Jadi aku bisa simpulkan ya bahwa salah satu tujuan dari adanya bidang sospol ini tuh meningkatkan kesadaran kan. Nah, sebenarnya target kesadarannya tuh mahasiswa doang apa masyarakat luas juga? Jadi kalau di BEM Eva sendiri, kita itu ada sebuah bukan tag kan apa ya? Sapaan, bener banget sapaan. Jadi sapaan dari kita yang terkenal tuh halo FAUI, UI dan juga Indonesia. Di sini kita menggambarkan bahwa fokus utama kita itu bukan hanya sekedar FAUI saja atau UI saja yang emang lingkupnya dekat dengan kita, tapi bagaimanapun juga kita ingin apa yang kita coba suarakan, apa yang kita coba perjuangkan, apa yang kita coba terus bawakan ini bisa hadir kepada masyarakat juga, bisa membersamai masyarakat juga, dan bisa dinikmati oleh masyarakat juga. Kalau lebih gitu sih, Vi. Sama nih, aku ada pertanyaan lagi, biar penonton atau pendengar juga tahu. Selain podcast ini nih, apa aja yang bidang sospol udah lakuin sebagai bentuk pendekatan peningkatan kesadaran tentang isu sosial politik ini? Oke, jadi sebenarnya ini menarik ya buat kita flashback sedikit terkait dengan apa aja sih udah dilakuin bidang sosial politik. Mungkin kalau dari aku di Kastel sendiri ya, utamanya mainly-nya ya secara hariannya kita banyak banget bikin feeds Instagram, bikin reels yang sebenarnya aku rasa itu juga banyak banget penggunanya, banyak banget yang nonton di, terutama di zaman-zaman media sosial sekarang lah. Tapi di luar itu juga kita sering banget ikut aksi, terus kita juga sering banget ikut kamisan, terus kita juga sering ada diskusi publik, seminar dan sebagainya, yang mana pada dasarnya kita semua melakukan itu secara terbuka, dan harusnya itu merupakan salah satu langkah untuk kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Kalau lebih kayak gitu sih kalau dari aku di Departemen Kastet ya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Dari Gaby? Oke, mungkin kalau dari Pengmas kurang lebih ada yang sama tuh, ada yang mirip sama Kasrat, itu tentang publian di Instagram. Kalau Pengmas tuh ada nama program kerjanya Lensa Sosial yang emang membahas isu-isu sosial kemasyarakatan. Yang kemarin baru saja dipublikasikan tuh contohnya tentang pernikahan dini. Terus selain itu, mungkin kalau untuk staf-staf pengabdian masyarakat, karena mereka bersedia untuk menjadi staf pengabdian masyarakat, mungkin mereka termasuk orang yang udah melek. Tapi gimana buat orang yang belum
melek ini atau yang belum sadar atau belum tergerak, itu kami ada program kerja yang sifatnya open volunteers. Jadi yang melakukan pengabdian masyarakat gak cuman staf-staf Pengmas lagi, gak cuman fungsionaris Pengmas doang, tapi dari IKM FAUI sendiri berkesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Terus mungkin juga selain berkontribusi secara langsung, mereka juga bisa berkontribusi secara tidak langsung. Gimana caranya? Itu lewat open booth. Jadi biasa tuh Pengmas ada open booth, dan di open booth itu kami bisa menjelaskan ini kami lagi mengumpulkan donasinya buat apa, kenapa donasinya dikumpulkan. Harapannya itu bisa membantu membukakan mata mereka tentang sebenarnya ini apa sih yang terjadi di masyarakat. Mungkin kalau Pengmas kayak gitu. Oke, mungkin terakhir kalau dari DLH itu mungkin sebenarnya kembali ke pernyataan aku sebelumnya. Kalau misalkan ada Kastrat, ada DLH, ada Pengmasnya nih kalau di DLH. Jadi emang di harian kita melakukan publikasi berupa infografis, berupa poster, berupa reels. Waktu itu pernah kita juga di Hari Keanekaragaman Hayati mempublikasikan reels mengenai pasar hewan Jatinegara dan pasar burung pramuka. Itu lumayan rame tuh waktu itu. Dan kemudian kita juga ada nih sebenarnya seperti Pengmas yang kalau misalkan nanti di sebuah program kerja kita ada open volunteers-nya juga. Mungkin teman-teman yang dengar sekarang itu mungkin nanti bisa nih daftar di FAUI Environmental Project. Itu kita open volunteer untuk IKM FAUI untuk menghadiri community service selama mungkin 3 sampai 4 hari nanti di tempat yang ditentukan. Jadi emang biar kita tuh bisa langsung ke IKM FAUI-nya ini untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait isu-isu lingkungan hidup. Mungkin kayak gitu sih. Setuju. Pokoknya banyak banget lah Vi, yang kita bisa lakukan dan udah kita lakukan buat meningkatkan kesadaran tadi melalui beragam variasi dari bentuk-bentuk penyikapan tadi. Oke, terima kasih jawabannya Bang dan Mbak. Jadi sekarang ini nih apa yang lagi hangat di Kastrat, DLH sama Pengmas nih yang lagi hangat-hangat sekarang nih apa? Boleh jawab dulu aja. Oke, mungkin kalau dari Departemen Lingkungan Hidup itu sendiri, mungkin yang lagi rame banget sekarang itu tentang isu Raja Ampat yang katanya mau dibuka untuk tambang. Iya nggak sih? Iya kan? Dibuka untuk tambang. Nah, ini mungkin karena emang kita belum mendapatkan informasi lebih lanjutnya, ini mungkin belum bisa disikapi. Tapi isu yang lagi hangat banget itu di Departemen Lingkungan Hidup itu sendiri mungkin itu. Sama kemarin ada beberapa isu yang kami kawal juga mengenai PLTU Babelan. Kemarin juga ada pengadilan di Petun. Itu juga kami juga. Kemudian juga mungkin pendengar juga tahu mungkin ada kasus Bapak Sorbatua Sialagan, itu kasus kriminalisasi EcoSlab. Itu kita kemarin juga memberikan amicus curiae untuk mengawal kasus Bapak Sorbatua. Itu mungkin beberapa yang dilakukan DLH dan mungkin itu isu yang lagi hangat juga kalau di Departemen Lingkungan Hidup itu sendiri. Mungkin ini suatu yang apa ya, untuk Departemen Lingkungan Hidup itu suatu yang mungkin banyak orang masih kurang tahu, kurang sadar. Maksudnya gini, ini kan yang rusak lingkungan, yang mungkin katanya tuh untuk kebaikan masyarakatnya sendiri. Jadi kenapa sih ada Departemen Lingkungan Hidup, kayak serius apa dan urgent apa sampai bisa ada departemennya sendiri gitu? Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu sebelumnya Departemen Lingkungan Hidup itu baru ada 3 tahun. Jadi emang kita sebelumnya ada di Pengmas. Jadi waktu itu Pengmas itu ada Sosmas, sosial masyarakat, dan ada sosial lingkungannya. Tapi waktu itu melihat dari BMFO itu sendiri, kalau misalkan isu lingkungan itu ternyata nggak maksimal untuk disikapi secara horizontal. Jadi kita perlu juga melakukan penyikapan secara vertikal, yaitu langsung ke kebijakan ataupun ke pemerintah. Itu mungkin yang menjadi urgensi kenapa akhirnya Departemen Lingkungan Hidup itu sendiri berdiri sendiri, karena pada saat itu overload juga dari Departemen Pengabdian Masyarakat, itu juga overload juga dari Departemen Kastrat, karena mungkin isu-isu yang disikapi secara vertikal itu mungkin bisa di Kastrat, habis itu kemudian community service yang secara horizontal itu ada di Pengmas. Nah, ternyata kalau Departemen Lingkungan Hidup itu sendiri mungkin agak spesial, jadi kita ke dua-duanya secara horizontal dan secara vertikal. Nah, nggak mungkin dua departemen ini menyikapi isu lingkungan hidup yang secara maksimal. Jadi akhirnya
dibuat Departemen Lingkungan Hidup itu sendiri. Jadi biar penyikapan isu, pengawalan isu itu bisa lebih maksimal. Jadi akhirnya dibuatlah Departemen Lingkungan Hidup, dan untuk meningkatkan awareness dari masyarakat itu sendiri terkait isu-isu lingkungan hidup yang sebenarnya itu perlu digaungkan. Kenapa? Kayak misalkan isu yang paling dekat dengan kita itu krisis iklim. Itu nggak seluruh masyarakat itu aware terhadap isu tersebut. Padahal isu tersebut udah jelas berdampak kepada kita. Mungkin yang sekarang kita lagi rasain setiap hari panas, yang mungkin kalian ngerasain 3-5 tahun lalu nggak sepanas ini, tapi sekarang udah makin panas. Itu sebenarnya dampak dari krisis iklim. Tapi nggak seluruh masyarakat itu aware terhadap isu-isu lingkungan hidup itu sendiri. Padahal itu berdampak juga kepada kehidupan mereka. Oke, mungkin dari Bang Dimas boleh. Oke. Ya jadi sebenarnya kalau dari kasat sendiri, mungkin di tanggal kita lagi rekaman ini ya, kita lagi ada sebuah mungkin pengawalan kali ya terhadap salah satu mahasiswa, bukan salah satu, terhadap 3 mahasiswa UI yang ditangkap pada aksi May Day kemarin. Sebenarnya menurut saya pribadi ini agak unik sih ya penangkapannya, karena mahasiswa UI ini merupakan paramedis, maksudnya kenapa paramedis ditangkap? Dan katanya, kabarnya sih ya dalam ketika JK tersangka ini mereka mengabaikan perintah aparat yang sedang bertugas. Nah sebenarnya menurut saya pribadi ini juga unik juga ya, maksudnya kayak ini merupakan tamparan besar sebenarnya, sindiran keras juga buat para polisi di sana ketika mereka bisa banyak tuh quotes-quotesnya kayak ketika polisi menyakiti para medis yang mengobati, dan polisi ternyata malah takut nih sama para medis yang ngobatin ini, makanya polisi menetapkan 3 mahasiswa ini menjadi tersangka. Ya itulah intinya, kita lagi awal banget soal isu ini, tanggal kita rekaman ini. Tapi selain dari isu terkait dengan mahasiswa yang ditangkap ini, kita juga ada beberapa isu yang lagi kita kawal banget, contohnya kayak KUHAP. Kalau BMFA sendiri, Kasat BMFA itu tergabung dalam aliansi masyarakat sipil untuk KUHAP. Nah, KUHAP ini sebenarnya cukup menarik ya, karena terutama mungkin buat mahasiswa hukum ya, karena ketika kita menjadi mahasiswa hukum, nanti ya kita terjun ke dunia praktik dalam kehidupan kita di praktik, terutama dalam litigasi ya. Dasar kita untuk baca kan adalah KUHAP, terutama dalam acara pidana ya. Dan ya sebenarnya mungkin yang jarang juga orang ketahui, jarang juga orang sadar, KUHAP ini kurang lebih kayak KUHP lah. Siapa saja bisa kena, semua orang bisa kena. Maksudnya andai kata ada yang tahu kan jadi tersangka. Dan kalau kita lihat trennya selama ini, biasanya ketika ada yang dijadikan tersangka, bukti-buktinya itu kurang, bukti-buktinya cuma berdasarkan kuantitas alat bukti, tidak memandang kualitas dari alat buktinya, biasanya mereka dipukulin sama polisi, dipukulin sama penyidik. Nah ini nih yang sebenarnya urgent banget, yang penting banget buat dikawal di KUHAP. Terus belum lagi masalah penggeledahan, penyitaan, penahanan yang sekolah batas waktu, dan lagi apalagi kalau masalah peradilan. Maksudnya proses peradilan ini kan masih post factum ya, maksudnya setelah terjadinya suatu permasalahan tadi, suatu pelanggaran terhadap upaya paksa ini, baru bisa dihentikan melalui peradilan. Sebenarnya ini jadi masalah juga, masalah harus dipukul dulu baru dinyatakan oh iya dia ternyata nggak bersalah, kan ya gimana maksudnya. Ya nggak ada sih rasanya orang yang mau dipukul dulu baru orang percaya kalau dia nggak bersalah. Dan ini masih jadi masalah di KUHAP itu sendiri. Selebihnya kita masih ada banyak lagi isu, karena di Kasat sendiri kita juga membagi Departemen Kasat itu ke dalam 4 isu besar ya. Ada isu gender dan seksualitas, isu reformasi hukum, penistaan orang sipil dan pelanggaran HAM, serta pengusahaan paksa pendidikan tinggi. Kalau kita telah satu-satu banyak banget, cuman mungkin yang lagi naik banget nih dan mungkin masih relevan ketika ini nanti setelah tanggal rilisnya, mungkin ada terkait dengan iuran pengembangan institusi nih yang ditetapkan oleh kampus UI juga. Ini kalau kita ngelihat kepada konsep pendidikan sendiri itu, seharusnya pendidikan itu harusnya berasaskan progressive realization. Artinya semakin lama harusnya pendidikan itu semakin baik, dalam artian kita sering dengar kalimat itu kayak gratis, demokratis, dan juga ilmiah. Ya kalau dengan penetapan IP ini kan merupakan hal yang baru ya, tahun-tahun sebelumnya nggak pernah ada IP. Bahkan
2 tahun lalu itu UKT kalau nggak salah ada BOPB, berkeadilan ya. Berkeadilan. Iya, dan di zaman kita waktu kita masuk tahun 2023 dulu, kita nggak ada IP sih, langsung UKT aja, dan itu ditetapkan berdasarkan golongan, berdasarkan kurang tahu juga sih, itu nggak transparan juga penetapannya, sorry. Dan ya udah sih, kalau buat IP ini merupakan suatu hal yang baru, dan ini merupakan kemunduran daripada progressive realization tadi, dan lumayan cukup banyak ya yang udah mulai terdampak sama penetapan IP ini. Kalau kita lihat di comment sectionnya Instagram BMFAUI terkait dengan IP ini, udah banyak tuh yang ngadu kayak mereka itu jadinya terpaksa nggak bisa masuk UI karena nggak mampu bayar IP, nggak jadi pilih UI karena takut buat bayar IP dan sebagainya. Dan sebenarnya permasalahan kayak itu nyata gitu loh, tapi terkesan diabaikan oleh pihak aktor, dan ini dekat banget sama kita. Kalau lebih gitu sih kalau dari Kastrat yang lagi dikawal banget sejauh ini. Jadi yang saya lihat di sini tuh Kastrat tuh luas banget ya, kayak sedang membahas isu-isu yang memang relevan tapi bisa dari sektor mana aja gitu. Tapi kalau lebih tadi pembagian besarnya Kastrat pada 4 kelompok isu yang tadi: gender dan seksualitas, reformasi hukum, dan juga penyuluhan sipil, pelanggaran HAM serta pengusahaan paksa dan pendidikan tinggi. Tapi sebenarnya kalau lebih seluruh permasalahan sosial politik yang ada di kita, tapi mungkin kecuali permasalahan lingkungan tadi ya, itu akan relevan dengan 4 kelompok isu tadi kalau kita lihat, kalau kita telah lebih jauh ya. Gitu sih kurang lebih. Kalau dari Pengmas sendiri gimana, Mbak? Oke, jadi kalau dari PMA sendiri mungkin dalam waktu dekat ini bakalan ada publikasi tentang hari-hari besar sosial kemasyarakatan tentunya. Dan nanti ada hari donor darah, mungkin yang paling dekat tuh ada hari donor darah, hari keluarga, dan hari anak. Nah, gimana cara kita menyikapi 3 hari besar ini tuh bisa lewat infografis, bisa juga lewat community service. Jadi kayak kalau misalnya hari anak, nanti kita bisa mungkin contohnya kayak ke panti asuhan atau bentuknya masih belum ditentukan tapi akan melakukan community service. Terus kalau misalnya infografis misalnya tentang hari keluarga, lagi memperingati hari keluarga, terus bisa juga diberi kayak pengetahuan tentang sebenarnya tuh KDRT masih tinggi angkanya di Indonesia dan sebagainya. Terus selanjutnya tadi seperti aku sempat singgung sebelumnya tentang program kerja yang open volunteer untuk IKM FAUI, yaitu Makara Merah Bina Desa juga lagi ongoing. Jadi Makara Merah Bina Desa itu community service juga, tapi yang membedakan dengan community service yang lain adalah Makara Merah Bina Desa atau biasa disebut BINDES ini tuh dalam bentuk live in. Jadi nanti volunteersnya akan tinggal di rumah masyarakatnya untuk merasakan lah gimana sih sebenarnya rasanya jadi masyarakat, dan mereka juga keluar dari kotak yang dimana itu biasanya mereka berputar-putar di situ aja gitu. Mungkin kalau untuk Pengmas yang dalam waktu dekat ini mungkin hari-hari besar itu, dan juga ini sih community service yang live in itu, yang BINDES itu. Oke, kayaknya waktu kita udah terbatas nih, udah mau habis karena waktu kita terbatas juga. Terima kasih atas kehadiran Abang dan Mbak. Sharing-sharing tadi itu bermanfaat banget lah. Semoga kedepannya diskusi mengenai isu-isu sosial ini bisa lebih masif lagi. Dan kalau misalnya saya bilang podcast Mimbar Merdeka, jawabannya panjang umur perjuangan ya. Oke. Tapi sebelum itu, sabar. Ada nggak dari Abang Mbak yang mau disampaikan ke penonton atau pendengar? Dan. Oke, mungkin hal yang ingin disampaikan, semoga dengan berjalannya podcast ini itu bisa meningkatkan kesadaran teman-teman juga yang sedang menonton, ataupun nanti mungkin dari IKM FAUI itu sendiri, mungkin dari IKM UI, ataupun dari masyarakat luas. Mungkin itu sih, Vi. Semoga dengan adanya episode ini bisa menggambarkan sebenarnya BEM FAUI khususnya bidang sosial politik tuh ngapain aja. Dan semoga nanti pembahasan-pembahasan isu-isu yang akan dipublikasi ke depannya bisa membuat penonton itu tergerak dan juga terbuka matanya tentang realita masyarakat yang ada. Oke, harapan besar saya pribadi mungkin semoga melalui podcast ini mahasiswa dan juga masyarakat bisa lebih terpapar lagi tadi terkait dengan isu-isu sosial politik, karena masalah sosial politik itu ada dan dekat dengan kita,
Terkadang memang kita seringkali mengabaikan fakta bahwa itu sangat mempengaruhi kita. Dan semoga lewat penjelasan-penjelasan nantinya para ahli-ahli yang bakal datang ke sini, pembicara-pembicara yang hebat banget yang bakal datang ke sini, semoga nanti bisa menyadarkan kita semua bahwa isu-isu sosial politik itu sangat berdampak, dan kita bisa juga berdampak untuk mengubah keadaan yang ada. Kurang lebih itu aja sih. Baik, saya tutup aja ya. Ingat kalau misalnya saya bilang podcast Mimbar Merdeka, jawabannya panjang umur perjuangan. Oke, boleh. Tangan tangan kiri ya. Jangan berhenti bersuara. Podcast Mimbar Merdeka, panjang umur perjuangan.